Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Latsar, saya Erma Sulistia, peserta latihan dasar CPNS tahun 2022, lingkup pemerintahan Kabupaten Mamuju, kelompok 1, angkatan 11. Nilai loyal dianggap penting dan dimasukkan menjadi salah satu core values yang harus dimiliki dan diimplementasikan dengan baik oleh setiap ASN. Tadi, loyal diartikan mutu dan sikap setia atau dapat dimaknai sebagai kesetiaan terhadap cita-cita dan organisasi dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karakteristik sikap loyal yang pertama, taat pada peraturan. Kedua, bekerja dengan integritas. Ketiga, tanggung jawab pada organisasi. Keempat, kemauan untuk bekerja sama. Dan kelima, rasa memiliki yang tinggi. Yang keenam, hubungan antar pribadi. Ketujuh, kesukaan terhadap pekerjaan. Kedelapan, keberanian mengutarakan ketidaksetujuan. Dan kesembilan, menjadi teladan bagi pegawai lain. Kode etik karyawan perilaku loyal. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Serta yang ketiga, menjaga kerahasiaan jabatan dan negara. Berikut ini penerapan loyal pada lingkungan kerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Supriyati Chandra Runa, petugas gizi di Puskesmas Bonehau. Saya terangkat menjadi PNS pada tahun 2020. Terima kasih. Penerapan yang pertama yaitu memegang teguh ideologi Pancasila yang dapat diaplikasikan dengan memakai seragam korpri sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, contohnya pada tanggal 17 Agustus. Penerapan yang kedua yaitu menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara yang dapat diaplikasikan dengan bekerja sesuai dengan standar operasional. Penerapan yang ketiga yaitu menjaga rahasia jabatan dan negara, dalam arti merahasiakan segala sesuatu yang terkait dengan pekerjaan. Perkenalkan, nama saya Widit Taufik Ridwan SKM. Di sini saya akan membawa subtema dari loyal, yaitu subtemanya bernama membangun perilaku loyal. Jadi dalam membangun perilaku loyal terbagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu dalam konteks umum. Untuk tahapan kedua, memantapkan wawasan kebangsaan. Yang ketiga, meningkatkan nasionalisme. Dalam konteks umum, untuk menciptakan dan membangun rasa sosial loyal, pegawai terhadap organisasi, hendaknya beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, membangun rasa kecintaan dan memiliki. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan rohani. Yang keempat, memberikan kesempatan peningkatan karir. Yang kelima, melakukan evaluasi secara berkala. Meningkatkan wawasan kebangsaan. Yang dimaksud adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika guna untuk meningkatkan kecintaannya kepada bangsa dan negara untuk membangun sikap loyal sebagai bekal dalam mengawali pengabdian kepada bangsa dan negara. Meningkatkan nasionalisme. Jadi, setiap pegawai ASN harus memiliki nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat sebagai wujud loyalitasnya kepada bangsa dan negara dan mampu mengaktualisasikannya dalam pelaksanaannya, fungsi dan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa berlandaskan Pancasila dan UUD 45. Materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah panduan perilaku loyal. Ada 3 panduan perilaku atau kode etik dari nilai loyal. Yang pertama,
memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Kode etik yang kedua adalah menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan negara. Etik yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Sebagai perwujudan perilaku loyal yang pertama, dapat dilihat dari nilai dasar ASN sebagai berikut. Pertama, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. Ketiga, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Keempat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kelima, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun nilai dasar yang dapat diwujudkan dari panduan perilaku loyal yang kedua ini adalah menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karya. Adapun beberapa kode etik dan kode perilaku ASN dalam panduan perilaku loyal yang ketiga adalah menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Adapun kewajiban ASN dapat diwujudkan dengan panduan perilaku loyal yang ketiga, yaitu menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian tadi panduan perilaku loyal dalam pengaplikasian di tempat kerja. Semoga kita dapat melaksanakan segala ketentuan kebijakan berdasarkan peraturan perundangan. Secara umum nilai dasar loyal ada 3, yaitu yang pertama memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian yang kedua setia kepada NKRI serta pemerintah yang sah. Kemudian yang ketiga menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi negara, dan serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Kemudian nilai loyal dalam hal bela negara, yaitu bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Kemudian siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian gemar membantu sesama warga negara Indonesia yang mengalami kesulitan. Yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa Indonesia dan negaranya tidak akan pernah sia-sia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loyal dalam konteks organisasi pemerintah. Loyalitas dan implementasinya pada sebuah organisasi sangatlah penting. Mengapa? Sebab sebuah organisasi tanpa loyalitas dan penerapan atau implementasi dari anggotanya, maka organisasi tersebut akan hancur. Loyalitas kita bukan hanya kepada individu, bukan hanya kepada seseorang, tapi kita harus benar-benar loyal kepada institusi.
Hal ini bisa diartikan bahwa tanpa kehadiran pimpinan, ada atau tidak ada pejabat, kita harus tetap disiplin. Dan juga tetap bekerja secara giat dan tunjukkan profesionalisme.